Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ubaidillah, NIM 41624010037. Saya akan membuat video tugas besar pemrograman komputer Retail Store Inventory menggunakan file CSV. Tahap awalnya itu kita langsung saja masuk ke aplikasi Exam. Lalu kita langsung saja menghidupkan menstart APC dan MySQL. Kita start sampai berwarna hijau. Kalau misalnya sudah berwarna hijau itu tandanya sudah berhasil. Jika sudah berhasil, langsung masuk saja ke Chrome untuk mencari phpMyAdmin atau localhost. Selanjutnya kita langsung saja mengimport file CSV-nya. Kita memakai file CSV yang sudah diberikan. Saya bakal memasukkan Retail Store Inventory-nya. Kita langsung open. Jangan lupa di formatnya itu CSV dan langsung saja ke import. Nanti kalau misalnya sudah diimport itu akan berhasil seperti ini. Tandanya sudah berhasil itu nanti ada tanda berwarna hijau menampilkan baris 0 sampai 24, total 71.573. Jika sudah berhasil diimport, langsung saja kita masuk ke Anaconda Prom untuk menggunakan aplikasi Jupyter Notebook. Oke. Lalu kita membuat folder dulu PKTI tugas besar. TB. Kita upload tugas file CSV-nya dan membuat new. Di sini kita langsung saja memasukkan hasil codingannya. Langsung klik ke Shift Enter. Selanjutnya kita masukkan koneksi MySQL connector. Ini data yang tadi sudah diimport. Langsung saja ke tahap selanjutnya. Print jumlah baris. Ini jumlah baris dan kolomnya 73.000.
dan kita save enter. Ini memasukkan data inventory level, data yang kejual, ini source, unit order, demand forecast, price, diskon, promosi, kompetitor. Selanjutnya kita langsung ke tahap grafik. Penjualan. Nah, jadi itu ini tren total unit terjual per bulan dari 2022 sampai 2024. Ini total unit terjual per kategori produk. Dan yang dihasilkan oleh grafik ketiga itu adalah rata-rata level inventory per wilayah. Ini yang dihasilkan. Selanjutnya pada grafik keempat ada distribusi harga per harga produk per kategori ya. Ini grafik kelima, ada matriks korelasi antara variabel numerik. Selanjutnya ada grafik proporsi total unit terjual per wilayah. Dan terakhir itu grafik ketujuh adalah hubungan diskon terhadap jumlah unit terjual. Koefisien korelasi diskon versus unit terjual sama dengan 0,0026. Langsung saja kita masuk ke pembahasan PPT-nya. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tugas besar pemrograman komputer, dengan analisis dan visualisasi data penjualan serta inventory toko retail menggunakan Python dan MySQL. Saya Fikri Ubaidillah. Langsung saja next. Ringkasan analisis dan visualisasi data penjualan serta inventory toko retail dilakukan menggunakan Python dan MySQL. Dataset retail stock inventory berisi 73.100 data periodenya itu 2022 sampai 2024 yang mencakup penjualan inventory, harga, diskon, cuaca, dan musim. Data diolah menggunakan NumPy dan Pandas serta divisualisasikan dengan Matplotlib dan Seaborn. Hasil analisis menunjukkan penjualan yang fluktuatif, distribusi inventory yang merata, korelasi kuat antara demand forecast dan penjualan aktual, serta korelasi lemah antara diskon dan jumlah unit terjual. Judul dan tema simulasi yaitu analisis dan visualisasi data penjualan serta inventory toko retail menggunakan Python dan MySQL. Yaitu ada MySQL XAMPP sumber datanya, 73.100 baris itu adalah jumlah datanya, 2022 sampai 2024 itu adalah periodenya, dan wilayahnya itu adalah 4 region. Simulasi ini berfokus pada pengolahan data penjualan dan inventory toko retail yang beroperasi di 4 wilayah, North, South, East, West, dengan 5 kategori produk grocery, toys, electronic, furniture, clothing guna mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Alur kerja metodologi simulasi.
yaitu ada satu dataset atau dataset CSV, yaitu yang diberikan retail store inventory CSV. Kedua, import ke MySQL via SMPP atau PHP MyAdmin. Ketiga, koneksi Python. 4, olah data. 6, PI dan Pandas. Kelima itu ada visualisasi Matplotlib dan Seaborn. Data mentah dalam format CSV diimport ke baris data MySQL, kemudian dia diambil oleh Python melalui koneksi database untuk diolah dan divisualisasikan dengan bentuk grafik. Itu ada tujuan simulasi. Tujuan simulasi ini adalah mengimplementasikan koneksi Python dan basis data MySQL menggunakan MySQL Connector Python. Mengolah data penjualan dan inventory toko retail menggunakan library NumPy dan Pandas. 3, memvisualisasikan data dalam 7 bentuk grafik berbeda menggunakan Matplotlib dan Seaborn. 4, menganalisis pola penjualan, distribusi inventory, hubungan antar variabel dan pengaruh diskon. Yang kelima, ada menarik kesimpulan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Poin C, kode pemrograman yang dibuat. 1, import library NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, MySQL connector. Kedua, koneksi ke database MySQL, host, user, password, database. Ketiga, ambil data dengan query select from retail store inventory. Keempat, ada eksplorasi data, jumlah baris, kolam, tipe data, missing value. Kelima, buat 7 visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Hasil simulasi 7 grafik analisis data. Berikut adalah 7 visualisasi yang dihasilkan dari pengolahan data retail store inventory, menampilkan sudut pandang yang berbeda-beda terhadap data penjualan dan inventory. Ke-1 ada tren penjualan bulanan, 2 penjualan per kategori, 3 inventory per wilayah, 4 distribusi harga, 5 korelasi antar variabel, ke-6 proporsi penjualan wilayah, dan terakhir ke-7 adalah diskon versus penjualan. Selanjutnya ini adalah grafik tren total penjualan per bulan. Penjualan bulanan bersifat fluktuatif sepanjang 2022 hingga 2024 tanpa tren pertumbuhan jangka panjang yang tajam, mengindikasikan pengaruh faktor musiman atau operasional bulanan. Grafik kedua yaitu total unit terjual per kategori produk. Kategori furniture memiliki penjualan tertinggi, sedangkan elektronik adalah terendah. Selisih sekitar 3% menunjukkan permintaan yang cukup merata. Grafik 3, rata-rata level inventory per wilayah. Rata-rata level inventory keempat wilayah berkisar 272 hingga 275 unit. Selisih kurang dari 3 unit menandakan distribusi stok antar wilayah sudah sangat merata. Yang keempat ada grafik distribusi harga produk per kategori. Distribusi harga pada seluruh kategori berada pada rentang yang serupa dengan rata-rata harga yang tidak jauh berbeda, menunjukkan strategi harga yang konsisten. Grafik kelima ada matriks korelasi antar variabel numerik. Koefisien korelasi demand forecast unit sold mencapai 0,997, yang berarti sangat kuat, menunjukkan akurasi model prediksi permintaan yang tinggi pada dataset ini. Yang keenam ada grafik proporsi total penjualan per wilayah. Kontribusi tiap wilayah berkisar 24,8% hingga 25,2% dari total penjualan, menunjukkan keseimbangan tanpa dominasi satu wilayah tertentu. Ketujuh adalah grafik terakhir, hubungan diskon terhadap unit terjual. Koefisien korelasi diskon versus unit sold hanya 0,003, mendekati 0, mengindikasikan diskon bukan faktor dominan pendorong penjualan pada dataset ini. Poin E itu kesimpulan simulasi. Berdasarkan simulasi terhadap dataset retail store inventory yang terdiri dari 73.100 baris data, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, tren penjualan bulanan bersifat
fluktuatif sepanjang 2022 hingga 2024 tanpa tren pertumbuhan jangka panjang yang signifikan. Kedua, kategori furniture memiliki penjualan tertinggi dan elektronik terendah, namun selisih kecil menunjukkan permintaan yang cukup merata di seluruh kategori. Ketiga, distribusi inventory antar wilayah relatif merata, menandakan manajemen stok yang baik. Keempat, distribusi harga antar kategori konsisten, menunjukkan strategi harga yang seragam. Kelima, korelasi antara demand forecast dan unit sold sangat kuat. Sebesar 0,997 menunjukkan akurasi model prediksi yang tinggi. Keenam, kontribusi penjualan antara wilayah relatif seimbang tanpa dominasi satu wilayah tertentu. Terakhir, korelasi antara diskon dan unit sold sangat lemah, hanya 0,003, yang mengindikasikan bahwa diskon bukan faktor dominan pendorong penjualan. Dengan demikian, integrasi MySQL, Python, serta Matplotlib dan Seaborn terbukti efektif untuk menganalisis data penjualan dan inventory guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. Thank you. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.